Boleh teman-teman, kita ada di Resto Askia, Bulsari. Sekalian kita akan melaksanakan perkuliahan kita mata kuliah konstitusi pada pagi hari ini teman-teman semua. Mohon maaf saya tidak gunakan headset karena masih di luar. Tapi konsepnya kita akan tetap melaksanakan perkuliahan teman-teman untuk mata kuliah konstitusi pada pagi hari ini. Mas Abadi 166, apa kabar? Sehat Mas Abadi. Wah, foto profilnya keren Mas Abadi 166 ini. Teman-teman, hari ini kita bicara mengenai konstitusi dan negara. Konstitusi dan negara. Saya bilang kenapa ada konstitusi, maka ada negara. Kita akan bicarakannya pada pagi hari ini teman-teman. Kevin Wahyudi, halo Mas Kevin. Mohon maaf kemarin saya mata kuliah hukum pemilu nggak bisa live, nggak bisa langsung bertatap muka dengan Mas Kevin dan kawan-kawan karena masih ada acara. Dan itu saya teman-teman mohon maaf juga ya, hari ini saya masih di luar, nggak di rumah. Tapi Daeng, apa kabar? Tapi saya akan berusaha untuk tetap keeping touch terus dekat dengan teman-teman semua untuk berdiskusi pada pagi hari ini teman-teman. Sambil kita akan nunggu teman-teman yang lain ya. Saya posisi ada di Resto Askia Bulsari. Jadi sambil teman-teman, saya nggak di kampus, posisi masih di Askia, di rumah makan, tempatnya lumayan. Dan kadang-kala ya itu teman-teman, untuk kita bisa ada ide baru, tempat refreshing itu perlu kadang-kala. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya, jangan lupa Kevin, Abadi, Daeng, Riza Safin, Innalillahi ini untuk untuk mengisi presensi kehadiran. Dan jangan lupa tugas partisipasi dikerjakan, baik hukum pemilu ataupun konstitusi. Kalau teman-teman di tugas partisipasi ada yang ambil mata kuliah logika penerapan hukum, maka teman-teman kerjakan satu tapi di-share di dua tempat, di mata kuliah logika dan juga mata kuliah hukum pemilu. Karena konsepnya berbeda. Tapi kalau konstitusi ini soalnya beda teman-teman. Tolong teman-teman kerjakan tugas partisipasi dan kerjakan sesuai kemampuan teman-teman. Jangan copy paste milik teman yang lain. Biar teman-teman berlatih untuk mandiri di sini. Irma Rafita 13, apa kabar? Riza Safin, apa kabar? Teman-teman kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sholatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam. Rabbun karim wa antadhu khuluqin adzim fashwalana indal karim amma ba'du. Teman-teman, Riza Safin, Irma Rafita, Risma 28, saya ucapkan selamat datang. Daeng 4, Kevin Wahyudi, Abadi 166, saya ucapkan selamat datang di mata kuliah konstitusi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hari ini tentang konstitusi dan negara. Memang sebenarnya kita bisa langsung ke WA group, tahun saya rasa untuk kita bisa keeping touch, untuk kita bisa silaturahmi. Makasih. Untuk kita bisa silaturahmi, saya memerlukan untuk kita bisa untuk kita bisa belajar bersama-sama teman-teman. Konstitusi dan negara. Mata kuliah konstitusi itu yang kita sepakati bahwasanya konstitusi itu merupakan hukum yang tertinggi di suatu negara. Dan itu konstitusi itu kemudian menjadi fondasi bagaimana jalannya pemerintahan, karena di dalam konstitusi itu terletak adanya cita-cita, harapan, kemudian peraturan yang abstrak di dalam suatu negara itu. Yang dinamakan itu adalah konstitusi. Konstitusi dan negara teman-teman. Jadi kalau kita bicara konstitusi itu tidak cuma negara. Ada yang kita sebut adalah konstitusi partai. Partai politik itu juga memiliki konstitusi. Partai politik teman-teman itu juga memiliki konstitusi. Pondok pesantren itu memiliki konstitusi. Himpunan, contoh himpunan kerukunan tani, kemudian mungkin juga Nahdlatul Ulama itu juga memiliki konstitusi. Maknanya konstitusi hukum tertinggi yang mana di semua organisasi itu memiliki konstitusi, memiliki ADART, baik itu yang tertulis dan juga tidak tertulis teman-teman. Itu yang disebut adalah konstitusi. Namun kemudian ada yang disebut dengan konstitusi negara. Mengapa teman-teman kita sebut konstitusi negara? Karena konstitusi itu adalah kumpulan asas kaidah hukum dan juga yang mengatur mengatur bentuk organisasi, jabatan dalam organisasi, kemudian pejabat-pejabat dalam organisasi, kekuasaan, tugas, wewenang, dan cara-cara itu adalah
kemudian ada batasan, itu ada di dalam konstitusi itu sendiri. Maka kalau kita bicara organisasi apapun ya teman-teman, ada tugas wewenang, tupoksi, kemudian batas-batasan, dan juga itu kita bicara seluk-beluk organisasi, itu merupakan yang dinamakan dengan konstitusi. Itu yang dinamakan adalah konstitusi, teman-teman. Sambil makan, teman-teman ya. Kembali ke materi. Saat kita bicara organisasi, yang mana organisasi tadi mengatur tugas wewenang organisasi, di dalam aturan tadi kemudian mengatur tentang pejabat yang harus mengisi harus seperti apa, kemudian mengatur tentang batasan wewenang pejabat dan batasan kekuasaan organisasi, itu yang disebut dengan konstitusi. Maka konstitusi itu tidak cuma konstitusi negara, ada konstitusi partai, ada juga konstitusi pondok pesantren, ada juga konstitusi himpunan, kayak Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI, himpunan mungkin Pancasilat, itu mereka mempunyai konstitusi, teman-teman. Itu mereka mempunyai konstitusi. Yang mana konstitusi itu contoh teman-teman menjalin hubungan dengan perempuan dan kemudian menikah. Maka teman-teman ada kesepakatan dengan pacar teman-teman atau suaminya teman-teman atau istrinya teman-teman untuk membangun mahligai hubungan tadi. Nah, itu merupakan kesepakatan tadi itu, mana batasan suami, mana batasan istri, itu merupakan salah satu bentuk makna yang paling kecil dari konstitusi. Maka kemudian di dalam kita berumah tangga teman-teman, saya pun sudah menikah juga, kita tidak bisa ikut campur rumah tangga orang lain, dan jangan teman-teman juga jangan ikut campur urusan rumah tangga orang lain di situ, karena itu konstitusi mereka, itu kesepakatan mereka, hubungan mereka dengan pasangannya, hubungan mereka dengan keluarganya. Jadi ada batasan kita untuk ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Walaupun itu sudah anak, manakala dia menikah, maka dia adalah taatnya pada suaminya, kesepakatan dengan suaminya. Dan itu merupakan bentuk dari konstitusi, teman-teman. Apa wewenang suami, apa wewenang istri gitu. Itu saya nggak bicara pacaran ya, karena pacaran tidak mengikat. Saya yang bicara masalah menikah, karena menikah itu adalah salah satu bentuk konstitusi yang dibangun salah satu rumah tangga. Mereka ada kesepakatan, mereka ada namanya kewajiban suami apa, kewajiban istri ada apa, itu merupakan yang dinamakan dengan konstitusi, teman-teman. Kemudian konstitusi negara itu, kalau kita kemudian bicara konstitusi negara, adalah kumpulan asas dan kaidah mengenai organisasi negara, mengenai lembaga negara. Jadi konstitusi negara itu adalah kumpulan asas dan kaidah mengenai organisasi negara, teman-teman. Yang mana organisasi negara itu, teman-teman, yang itu dikembangkan di sini, organisasi negara yang dikembangkan itu, yang ada kemudian tuh ada namanya asas, ada namanya wewenang lembaga negara, itu merupakan makna dari konstitusi negara, teman-teman. Atau yang disebut adalah stat organisasi. Stat organisasi negara mempunyai lembaga-lembaga, wewenang, pejabat yang mengisi di dalam suatu negara. Itu merupakan yang disebut dengan konstitusi negara. Kan kalau kita bicara negara, itu bicara organisasi. Kalau kita bicara negara, itu kan bicara organisasi, teman-teman. Apa itu organisasi? Organisasi kan suatu, kalau orang bergerak sendiri namanya organ. Tapi manakah organisasi ini berkembang, berjalan bersama dengan satu tujuan, itu yang disebut adalah organisasi. Mereka bergerak bersama, membagi tugas, wewenang dan jabatan, dan kemudian mereka ada satu tujuan, berjalan bersama, itu merupakan organisasi. Kalau berjalan sendiri namanya organ, kalau berjalan bersama-sama namanya organisasi. Bukankah negara itu termasuk organisasi? Bukankah BEM, SEMA, mungkin HMI, mungkin PMI, mungkin GMI, kan itu juga organisasi, teman-teman. Karena mereka bergerak, mereka organisasi yang mana mereka punya jabatan, mempunyai jabatan dan wewenang. Maka itu merupakan bagian organisasi. Kembali pada materi negara dan konstitusi. Maka konstitusi hukum yang tertinggi, yang isinya itu adalah mengenai organisasi, sedangkan negara itu merupakan bagian dari organisasi, karena ada negara itu, teman-teman, ada pemerintah yang berdaulat ya. Pemerintah berdaulat itu adalah bentuk organisasi.
kemudian ada wilayah, ada rakyat, dan diakui oleh negara lain, teman-teman. Itu merupakan bentuk wujud dari negara di sini. Oh, tes suara teman-teman. Maaf, saya di di Azkia Cafe. Suara saya jelas gak? Abadi, Evin, suara saya jelas gak teman-teman? Harisa, Hussein, Churchill, Uhui, nikah. Teman-teman, suara saya jelas gak? Karena saya di luar ini. Itu adalah bentuk dari negara, teman-teman. Yang harus kita pahami kemudian, karena yang harus kita pahami kemudian, teman-teman, yang harus kita pahami lagi adalah ada yang disebut dengan konstitusi, dan kemudian ada yang disebut dengan konstitusionalisme. Ada konstitusi sebagai hukum tertinggi, teman-teman, dan ada kemudian konstitusionalisme. Apa kemudian konstitusi dan konstitusionalisme, teman-teman? Yang mana kalau konstitusi hukum tertinggi, kalau konstitusi itu merupakan hukum yang tertinggi, sedangkan konstitusionalisme, teman-teman, itu dimaknai sebagai paham konstitusi. Kan ada konstitusi, ada konstitusionalisme. Ada konstitusi, ada konstitusionalisme. Kalau kita bicara konstitusi, itu bicara hukum yang tertinggi. Bicara kemudian wewenang organisasi, wewenang pejabat yang ada di situ. Sedangkan kalau kita bicara konstitusionalisme, itu merupakan paham atau aliran yang menghendaki pembatasan kekuasaan di sini. Konstitusionalisme itu, Eris, adalah Daeng Elfitria, Mas Dian Sauki, suatu paham atau aliran untuk menghendaki pembatasan kekuasaan atau limited power. Karena di konstitusi itu kemudian, teman-teman, dibuatlah batasan-batasan seseorang untuk bisa menjabat. Jadi jabatan tidak selamanya ada batasan. Nah, itu adalah paham konstitusionalisme. Konstitusi hukum tertinggi, teman-teman, konstitusionalisme, paham aliran agar jabatan tadi dibatasi. Maka kalau kita bicara negara atau pemerintah, itu paham konstitusionalisme ini dimaknai apa, teman-teman? Paham atau aliran yang menghendaki kekuasaan negara, limited of power tadi itu, atau pembatasan kekuasaan pemerintahan itu dibatasi agar seseorang tadi itu tidak selamanya menjabat. Kan beda, teman-teman. Di dalam negara demokrasi dan negara kerajaan sekalipun dan ada batas manakala raja itu kapan bisa sebagai raja. Sedangkan dalam negara demokrasi kan kita ada batasan 2 kali periode selama menjabat. Contoh teman-teman, presiden berapa periode? 2 periode. Maka kemudian 3 periode selanjutnya presiden tidak bisa mencalonkan kembali. Bupati, gubernur, wali kota berapa? 2 periode. Kepala desa berapa? 3 kali periode. Kepala desa 3 kali periode, teman-teman, untuk bisa menjabat. Kepala desa ya. Itu merupakan bagian dari paham konstitusionalisme, pembatasan di sini. Pembatasan agar kenapa? Agar gantian. Saya yakin di organisasi teman-teman, saran saya kalau teman-teman ingin dewasa, ingin maju, teman-teman juga gabung di organisasi, teman-teman. Gabung di organisasi. Organisasi apapun. Karena organisasi itu yang membentuk teman-teman agar berpikir mandiri, atau organisasi profesi ya. Kan organisasi banyak, ada organisasi mahasiswa, ada organisasi masyarakat, ada juga organisasi profesi. Teman-teman hindari dulu deh LSM, lembaga swadaya masyarakat. Hindari dulu karena konsepnya teman-teman kadang-kala kalau LSM-nya tepat enak, kalau LSM-nya kurang tepat itu teman-teman nanti yang agak susah. Karena saya pernah masuk lembaga swadaya masyarakat LSM, ternyata juga teman-teman minta uang, susah teman-teman. Maka teman-teman lagi berkembang usia segini, teman-teman ikuti waktu untuk bisa aktif di organisasi, teman-teman. Nanti teman-teman biar paham juga tata cara perkembangan konstitusi di suatu organisasi. Oke, lanjut materi lagi, teman-teman. Mengapa disebut konstitusionalisme? Karena tadi ada pembatasan. Kata ada namanya itu pembatasan wewenang, teman-teman. Maka pembatasan kekuasaan itu menentukan berbagai jabatan dalam negara. Karena negara itu termasuk organisasi, jabatan orang yang mengisi di negara itu yang dibatasi oleh konstitusi di sini. Yang menjadi pertanyaan,
Mengapa harus ada pembatasan kekuasaan, teman-teman? Di konstitusi itu, mengapa harus ada pembatasan kekuasaan, hayo? Mengapa, teman-teman? Seringkali gini loh, teman-teman. Ada ucapan, karena kan kita kalau bicara negara, itu bicara kekuasaan. Mengapa kekuasaan harus dibatasi? Karena, teman-teman, kalau kita bicara kekuasaan, kan kita bicara negara, bicara organisasi. Kita bicara politik di sini. Politik itu suatu cara untuk bisa menguasai, suatu cara untuk bisa mencapai tujuan. Itu adalah politik, teman-teman. Maka di konstitusi semua organisasi ada pembatasan. Mengapa ada pembatasan, teman-teman? Karena ada ucapan seperti ini, power tends corrupt. Power tends corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Akton, seorang filosof dari Yunani, nyerangkan seperti ini, power tends corrupt. Kekuasaan itu cenderung pada korupsi. Absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan yang absolut itu cenderung korupsi sekali. Power tends corrupt, ya. Absolute power corrupt absolutely, kata Acton seperti itu. Kekuasaan itu cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan yang absolut itu adalah sesungguhnya kekuasaan absolut, ya. Jadi kayak Pak Harto dulu kan itu kekuasaan absolut. Kan cenderung korupsi, teman-teman, walaupun maju, tapi kan cenderung kemudian karena tidak ada pembatasan, cenderung kemudian pada korupsi di sini. Tanpa pembatasan, kekuasaan akan dijalankan secara sewenang-wenang di sini. Tanpa pembatasan, kekuasaan akan dijalankan sewenang-wenang di sini. Maka kemudian itu yang diperlukan konstitusi. Acton jelaskan tadi, teman-teman. Acton itu filosofi Yunani, ya. Jadi teman-teman kalau berdebat ini bisa menjadi kayak logika penerapan hukum, ini bisa doktrin ilmu hukum, bisa teman-teman masukkan di dalam logika legal opinion. Power tends corrupt. Absolute power is absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung pada korupsi, dan kekuasaan yang absolut itu sangat korupsi sekali. Nah, maka banyak negara-negara itu yang mempunyai kekuasaan absolut, kayak dulu ada Irak, ada Mesir, ada Indonesia. Kemudian ada apa, teman-teman? Ada kayak Aljazair, kemudian ada Suriah hari ini rame-rame. Itu kan gara-gara mereka kenapa? Masyarakat itu karena ada Arab Spring, ya. Arab Spring, jadi mereka itu melihat raja kayak Presiden Saddam Hussein itu kan memimpin Irak selama berapa puluh tahun, teman-teman. Pak Harto selama 32 tahun. Kan itu kekuasaan absolut, karena tidak ada pembatasan waktu itu di undang-undang. Di Undang-Undang Dasar menyatakan presiden adalah orang yang berpengalaman. Di Undang-Undang 1945 sebelum diubah, presiden adalah orang yang berpengalaman, teman-teman. Maka kemudian yang berpengalaman cuma satu, Pak Harto. Maka Pak Harto terus yang jadi, teman-teman. Maka Pak Harto terus yang jadi presiden. Di situ kemudian masyarakat jengah. Masyarakat itu karena tidak ada pembatasan kekuasaan, masyarakat ingin ganti. Maka kemudian muncullah demo. Muncul kemudian teman-teman, ketidakpuasan. Tidak hanya di Indonesia, teman-teman, termasuk juga yang ada di mana? Yang ada di itu loh, teman-teman, yang ada di Irak, hari ini di Thailand. Hari ini di Thailand, teman-teman, karena dipimpin oleh militer Thailand hari ini. Kemudian mana tuh? Kemudian Mesir, kemudian Irak, Aljazair, kemudian Suriah hari ini, karena tidak ada pembatasan. Dan kekuasaan ini tidak ada pembatasan, cenderung korupsi, teman-teman, cenderung korupsi. Korupsi itu apa? Kolusi nepotisme itu mengkayakan diri sendiri, keluarga, dan saudaranya. Itu merupakan bentuk dari korupsi, teman-teman. Oke, kembali pada materi kita. Kalau teman-teman ada hal yang mungkin ditanyakan, tolong tulis aja di kolom komentar, ya, atau bergabung dengan saya. Habis ini kita presentasi kelompok 2, ya. Kembali pada materi kita, teman-teman. Kalau sudah ada konstitusi, akan ada pembatasan kekuasaankah? Iya, pasti, teman-teman. Karena pembatasan kekuasaan tidak ditentukan oleh konstitusi sendiri. Karena hal ini yang kita pahami bersama, konstitusi itu tergantung ideologi, kan, ya? Tergantung ideologi. Karena kita ideologi kita Pancasila. Karena ideologi kita Pancasila, teman-teman, maka kemudian konstitusi kita cenderung pada Pancasila di sini. Konstitusi kita cenderung pada Pancasila karena ideologi kita Pancasila.
kalau kalau ideologi komunis, kalau ideologi komunis berarti apa namanya, konstitusinya cenderung ke komunis. Walaupun sebenarnya prakteknya sebenarnya teman-teman, teman-teman tahu nggak lagu Wind of Change? Wind of Change. Yang Scorpion itu lagunya gini. I follow the most far down to Gorky Park, listening to the wind of change. The future in the air, can everywhere, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on the glory night. Nah, itu ceritanya Wind of Change, itu gelombang perubahan, yang mana ceritanya ada di Yugoslavia, hari ini Rusia. Itu intinya gelombang perubahan itu menentang paham komunis, dan situ kemudian semenjak itu kan lagu itu 91. Itu apa namanya? Tembok Jerman itu antara Jerman Utara dan Jerman Selatan, dan kemudian Yugoslavia itu pecah menjadi Rusia dan negara-negara lain gara-gara ada gelombang perubahan. Karena ketidakpercayaan terhadap paham-paham komunisme, teman-teman. Paham komunisme. Lagunya Wind of Change, gelombang perubahan. Gelombang perubahan, Wind of Change. Take me with the magic of the moment on the glory night. Itu menceritakan kegelisahan orang-orang waktu itu, karena orang-orang ingin bebas, orang-orang waktu itu ingin adanya apa namanya, perubahan di sini. Indonesia pun sama waktu 98. Hari ini semenjak itu teman-teman, orang yang paham-paham tentang absolute power itu sudah mulai berkurang, karena adanya orang itu ingin apa, perubahan di zamannya, teman-teman. Di situ kemudian banyak konstitusi yang berubah. Indonesia gara-gara itu juga 98 reformasi, konstitusi berubah. Hari ini Mesir, Egypt, semenjak Husni Mubarak turun, kemudian Ikhwanul Muslimin maju, kemudian jatuh lagi, hari ini pimpin demokrasi, itu Mesir mulai maju. Ternyata maksud saya teman-teman, di dalam konstitusi negara dengan pembatasan kekuasaan, dengan adanya konstitusi kan dampaknya pembatasan kekuasaan, yang mana menyebabkan negara itu maju, teman-teman. Negara itu maju. Maka yang kita pahami, ya tadi saya kan cerita lagunya Wind of Change ya, Wind of Change tadi itu. Kalau teman-teman suka lagu Scorpion itu menceritakan tentang dampak perubahan, adanya paham sosialis yang digaungkan oleh apa namanya, Marxis, Mussolini, kemudian Hitler yang ada di Jerman. Itu mereka ingin menentang itu, teman-teman. Ingin menentang itu. Maka kemudian mereka ingin kedaulatan rakyat itu yang terpenting. Demokrasi atau kedaulatan rakyat, keputusan tertinggi itu ada di tangan rakyat, teman-teman. Di situ kemudian banyak hal yang berubah semenjak ada gelombang perubahan. Seperti hari ini. Hari ini kan pembatasan kekuasaan. Lihat dari mana? Konstitusi di sini. Dilihat dari konstitusi sebagai pembatasan kekuasaan, agar kenapa? Agar tidak menjadi negara kekuasaan atau mahstat. Agar tidak menjadi negara kekuasaan atau mahstat. Yang kayak di Yugoslavia itu Wind of Change itu, lagu Wind of Change itu yang dinyanyikan Scorpion, teman-teman, itu merupakan kritikan terhadap pemimpin yang absolut di sini. Pemimpin absolut. Kayak lagunya yang sering kritik Iwan Fals. Kalau di Indonesia slang itu kan lagu-lagu kritik terhadap pemerintah, agar pemerintah itu apa namanya, tidak sewenang-wenang di sini. Maka kemudian di dalam mata kuliah HAM, hak asasi manusia, pelanggar HAM berat itu siapa? Negara. Kalau kita bicara HAM, maka pelanggar HAM yang terberat seringkali adalah negara, bukan masyarakat. Oke, next teman-teman. Setelah kita bicara konstitusi dan negara, kita bicara konstitusi dan undang-undang dasar di sini. Yang kita pahami, konstitusi merupakan kumpulan aturan yang mengatur suatu organisasi ya. Konstitusi itu, teman-teman, kumpulan aturan yang mengatur suatu organisasi, dan konstitusi negara adalah kumpulan aturan mengatur organisasi negara. Maka konstitusi tidak cuma di negara, konstitusi itu juga bisa di partai, bisa di organisasi, himpunan, ataupun teman-teman yang sudah menikah, mungkin Hakiki menikah sama siapa, Putri Ayu menikah dengan siapa, itu manakala Hakiki sama istrinya bersepakat, itu yang disebut adalah konstitusi, teman-teman. Itu disebut konstitusi. Maka kemudian ada konstitusi,
konstitusi itu mengatur untuk apa? Suatu organisasi, sedangkan yang disebut dengan konstitusi negara itu kumpulan aturan mengenai organisasi negara, teman-teman. Organisasi negara. Konstitusi kalau undang-undang dasar yang kita pahami itu adalah konstitusi tertulis, teman-teman. Dan juga ada aturan-aturan lain seperti undang-undang yang mengatur organisasi negara di sini. Bentuk dari konstitusi itu yang kita pahami adalah ada konstitusi yang mengatur organisasi, namanya konstitusi organisasi. Contoh, hari ini kita ada uniter, di sini ada Mas Lidik Jamil. Ada uniter Unity of Writer. Unity of Writer itu kayak perkumpulan penulis. Otomatis karena ini organisasi, pasti uniter ini memiliki konstitusi. Kayak Decepsio mungkin ada namanya tempat diskusi namanya Decepsio. Ada juga mungkin HMPS lah, oke. Ada HMPS HTN. HMPS HTN atau HMPSS kan itu mereka organisasi. Ada ketua, ada wakil, kemudian ada teman-teman di HMPS itu ada namanya badan-badan. Lah, itu merupakan konstitusi organisasi. Jadi tidak cuma negara yang memiliki konstitusi, organisasi mahasiswa uniter, kemudian HMPS, kemudian Decepsio atau HMI, PMII, GMNI itu mereka juga memiliki konstitusi, teman-teman. Itu mereka konstitusi. Sedangkan ada juga konstitusi yang tertulis seperti Undang-Undang Dasar dan peraturan-peraturan yang lain di sini. Termasuk hal yang kita pahami itu ada juga yang tidak tertulis. Kalau kita bicara peraturan tertulis, ada juga peraturan tidak tertulis, teman-teman. Ada konstitusi yang tidak tertulis. Contohnya apa? Kebiasaan ketatanegaraan, konvensi. Itu adalah konstitusi yang tidak tertulis, teman-teman. Kemudian putusan hakim, jurisprudensi. Kemudian praktek-praktek yang belum menjadi konvensi. Adat istiadat yang di luar hukum adat itu merupakan konvensi di sini, teman-teman. Merupakan konvensi. Oke, teman-teman dulu ada pertanyaan dulu nggak? Maka konstitusi dan hukum tata negara itu selalu satu kesatuan ya. Konstitusi dan hukum negara satu kesatuan, teman-teman. Yang mana kalau kita kan bicara hukum tata negara itu konstitusi dan hukum tata negara itu kalau kita bicara hukum tata negara itu kan hukum tata negara statreh. Kalau kita bicara konstitusi negara namanya konstitusional reh itu. Statreh itu hukum negara, kalau hukum konstitusi namanya konstitusional reh di sini, teman-teman. Oke, saya lanjut dulu ya. Konstitusi sebagai sumber hukum, teman-teman. Mengapa konstitusi sebagai sumber hukum? Karena teman-teman, kalau kita pahami, baik itu teman-teman yang dihukum pidana, hukum perdata, ataupun hukum tata negara di sini, konstitusi sebagai sumber hukum. Sumber hukumnya apa? Undang-undang dasar. Maka kalau teman-teman di HES ada kompilasi hukum ekonomi syariah, teman-teman. Kompilasi hukum ekonomi syariah. Kompilasi hukum ekonomi syariah itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Segala sumber hukum itu adalah konstitusi. Di perdata ada KUH Perdata. Maka itu yang disebut adalah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi juga, teman-teman. Kemudian hukum pidana, KUH Pidana, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Maka sebenarnya konstitusi termasuk adalah sumber dari segala sumber hukum, teman-teman. Segala hal tidak boleh bertentangan dengan konstitusi di sini. Seperti di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, teman-teman, yang hari ini mau pemilihan presiden, semua kegiatan pembentukan dan penegakan hukum di Amerika Serikat itu harus senantiasa dikaitkan dengan konstitusi, khususnya undang-undang dasar di Amerika Serikat, teman-teman. Baik itu perdata, pidana, ataupun hukum administrasi negara. Di Amerika Serikat itu segala hal ya, dari perdata, pidana, maupun hukum administrasi negara tidak boleh terlepas dari konstitusi, teman-teman. Contohnya, kalau kita bicara pembukaan undang-undang dasar di batang tubuhnya, pasal 27 ayat 1 menyatakan seperti ini. Persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum itu adalah sama. Maka persamaan di depan hukum itu berlaku untuk semua hukum, baik perdata dan pidana, teman-teman. Tidak cuma konstitusi, semua berlaku di sini. Kemudian pasal 28 ayat 1, teman-teman. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menyatakan seperti ini.
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah di pasal 28 ayat 1. Maksudnya di sini adalah masalah menegakkan hukum perkawinan, menegakkan hukum keluarga masuk dalam lingkungan hukum perdata memang. Tapi itu sudah diatur juga oleh konstitusi. Mohon maaf baru menyimak Pak, temanya apa? Tema kita masih adalah konstitusi dan negara. Konstitusi dan negara, teman-teman. Maka maksud saya adalah konstitusi sebagai sumber dari segala sumber hukum, teman-teman. Baik perdata, pidana, administrasi itu harus bersumber, harus diambil, harus sesuai dengan konstitusi undang-undang dasar tertulis. Tidak boleh bertentangan, teman-teman. Karena kenapa di Amerika Serikat itu hari ini kan banyak demo ya, karena kasusnya Black Lives Matter, karena ada orang-orang polisi itu mendiskriminasi orang kulit hitam. Orang kulit hitam, teman-teman. Dan di situ kemudian dikembangkanlah orang-orang kemudian ingin merubah undang-undang tentang kepolisian. Hari ini kejaksaan pun undang-undang sudah mulai diubah juga hari ini. Oke. Teman-teman, itu dulu ada ditanyakan dulu gak? Kayaknya saya itu dulu sih. Yang presentasi siapa ya ini ya, teman-teman? Yang presentasi TN2 mata kuliah konstitusi, Wildan Unsika. Mohon maaf. Selamat datang Mas. Alhamdulillah Hakiki Ahmad, selamat datang ya. Saya posisi masih di warung Askia, Reskur Askia, teman-teman. Oke, ada pertanyaan dulu, teman-teman. Kurang paham kalau Pak Hakiki. Iya. Nanti Mas Hakiki nanti materi sudah saya share di LMS. Mas Hakiki Ahmad tolong dibuka di LMS ya. LMS itu nanti saya nerangkan tentang konstitusi dan negara. Silakan Mas Hakiki untuk membaca bagian dari konstitusi dan negara. Sekali lagi kurang paham kalau Pak, saya jelaskan kembali Mas Hakiki Ahmad. Kan kita ada namanya konstitusi dan negara. Konstitusi itu, teman-teman, konstitusi itu adalah peraturan yang mengikat suatu organisasi. Maka konstitusi itu tidak hanya di negara. Konstitusi itu ada di organisasi, konstitusi itu ada di himpunan, konstitusi itu ada di mana itu? Saat Anda menikah, Mas Ulum menikah, itu adalah merupakan bagian dari konstitusi. Ulum 9358 dari STIS Waidia Kediri ikut gabung juga. Selamat datang Mas Ulum. Kembali pada materi Mas yang ditanyakan Mas Hakiki Ahmad. Maka sebutan konstitusi itu Mas Hakiki tidak hanya yang ada di negara, tapi di semua organisasi itu juga mereka memiliki konstitusi. Apa yang konstitusi itu? Konstitusi itu adalah sebutan kumpulan asas kaidah hukum yang mengatur mengenai organisasi. Jadi konstitusi itu Mas Hakiki kumpulan asas, kumpulan kaidah hukum yang mengatur mengenai organisasi yang meliputi apa? Susunan organisasi, bentuk organisasi, bentuk organisasi, jabatan dalam organisasi, kemudian ada pejabat-pejabat dalam organisasi, dan juga kita bicara kekuasaan jabatan dalam organisasi itu. Kemudian ada wewenang, ada batasan organisasi. Maka itu yang diterangkan di konstitusi. Contoh seperti ini. Saat kita bicara organisasi HMPS memiliki konstitusi, teman-teman. Konstitusinya apa di sini? Organisasinya bentuknya apa? Organisasi mahasiswa. Kemudian bentuk organisasinya apa? Perkumpulan mahasiswa, perwakilan dari HMPS. Kemudian jabatannya apa aja? Jabatan di HMPS HTN itu, HMPSS, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendara, ada departemen-departemen atau seksi-seksi. Itu merupakan bagian dari konstitusi. Kemudian setelah itu job desk itu tupoksi ya. Job deskripsinya ketua itu ngapain aja? Job deskripsinya sekretaris itu apa? Job deskripsinya departemen apa? Job desknya
seksi-seksi itu apa? Itu adalah bagian dari konstitusi. Maka kenapa kita bicara konstitusi itu agar kalau kita main bola, teman-teman suka bola nggak? Tadi malam itu MU kalah 1-6 dengan Tottenham. Kemudian Liverpool kalah 7-2. Susah itu. MU kaya tapi kok kalahan gitu loh. Kita kan pencinta MU ini kayak sakit hati teman-teman main bola itu. Udah dukung-dukung kalah lagi MU kan. Dukung-dukung kalah MU teman-teman. Maknanya apa? Di bola itu, teman-teman kalau suka main bola, teman-teman mungkin seorang analisis bola, teman-teman tahu lah. Di bola itu juga ada bagian-bagian. Apa tugas kiper? Apa tugas kiper? Apa tugas kapten? Apa tugas back? Back kiri, back kanan, back tengah. Ada namanya apa tugasnya pivot? Apa tugasnya pivot? Pivot itu apa namanya teman-teman? Defender itu, playmakernya. Kemudian apa tugasnya striker? Apa tugasnya? Kan kita bisa 4-2-3-1, formasi bisa 4-2-3-1. Kalau Conte itu 3-4-3, kalau Mourinho itu 4-2-3-1, kalau Barca itu 4-3-3. Jadi maknanya yang disebut konstitusi, Eris, kalau kita bicara Eris, iya. Kemarin malam Pak MU kalah, iya, susah itu. Ole itu ganti aja, Ole Gunnar Solskjaer tuh gimana itu. Saya udah pakai baju merah, kalah lagi MU. Liverpool juga kalah teman-teman, kalah dengan tim kecil lagi, aneh kan? Itu udah bayar Pogba mahal-mahal, nggak menang-menang kan susah, percuma kita dukung gitu kan. Suka bola. Kalau bola itu gitu teman-teman. Oke, kembali pada materi. Jadi kita itu kalau bermain bola kan apakah boleh kiper itu merangkap sebagai striker? Nggak boleh. Apakah boleh playmaker merangkap sebagai back? Nggak boleh. Tapi kalau dia turun boleh. Yang mana di bola itu mereka harus fokus, back ya back, striker, fokus ngegolin. Kalau seumpama dia sebagai kiper udah fokus jaga bola agar nggak gol teman-teman. Kalaupun playmaker udah ngatur permainan agar permainan itu bagus gitu loh. Permainan itu bagus, cantik, ciamik gitu. Nah, maka kemudian dia secara tupoksi tidak boleh tuh seorang pemain itu dia sebagai kiper, sebagai back, sebagai playmaker dan juga sebagai striker. Karena kenapa? Pasti tim tersebut tidak bisa menang. Permasalahan adalah orang kalau ingin maju harus organisasi. Orang hukum harus ngerti manajemen teman-teman. Ada manajemen organisasi, ada manajemen sumber daya manusia, ada juga mungkin manajemen itu apa sih manajemen itu? Manajemen di dalam mata kuliah manajemen itu, manajemen adalah bagaimana kita mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Paham teman-teman? Manajemen itu apa, Aris? L Titanica 03, manajemen itu apa? Manajemen itu adalah bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu melalui orang lain. Itu adalah manajemen. Banyak orang berhasil. Orang hukum pun perlu manajemen, tak bisa enggak. Manajemen bagaimana ngatur seseorang. Banyak hal teman harus diatur. Komunikasi, kemudian percaya itu. Sosialnya orang pintar enggak percaya orang lain. Harus percaya pada orang lain. Agar organisasi itu berkembang. Maka kemudian organisasi berkembang karena punya manajemen yang bagus. Kembali pada materi main bola tadi. Ada manajemen. Lah manajemen tadi dia nggak bisa tuh. Harus dia main sendiri. Harus bersama tim teman-teman. Teamwork, kerja tim yang bagus. Kenapa ada kerja tim yang bagus? Ada pembagian. Ada tupoksi tugas kamu ngapain. Kerja kamu mau ngapain. Target kamu mau ngapain. Tujuan sama. Tapi caranya beda. Kan tujuan menang. Tujuan main bola kan menang, ngegolin, menang. Walaupun itu parkir bus, walaupun serang ataupun dia bermain tiki taka, tujuan menang. Tapi kan mereka punya tugas sendiri. Playmaker tugasnya ngapain? Back tugasnya ngapain? Kemudian kiper tugasnya ngapain? Lah itu adalah bagian dari konstitusi, teman-teman. Makna konstitusi adalah seperti itu. Termasuk ada pembatasan wewenang. Itu adalah konstitusi, teman-teman. Maka di konstitusi itu ada batasan wewenang, teman-teman. Tidak seseorang itu maknanya dia
menguasai semuanya sebagai ketua, sebagai sekretaris, sebagai bendahara, dan sebagai seksi-seksi lagi. Nah, terus ngapain ada organisasi kalau dikerjakan sendiri gitu. Maka kalau ada bupati marah-marah di tambang pasir itu, saya bertanya itu, lah kemudian anak buahnya ngapain gitu kan? Kan iya, di organisasi namanya manajemen kita harus percaya dengan bawahan, teman-teman. Walaupun mungkin ada bawahan yang mungkin nakal atau bawahan yang tidak transparan data, tapi kan kita perlu orang lain. Itu perlu Pemkab. Itu maka kemudian di pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan perlu organisasi seperti itu. Maka kemudian di perusahaan juga, di perusahaan kita ada manajemen SDM, kita ada manajemen organisasi. Begitu guys teman-teman, agar tujuan organisasi itu tercapai. Eko Fajar, kita bertanya, halo Bu Fajar Anulfia, halo Bu Fajar, saya di Resto Askia Umbul Sari, Kencong ke utara Bu Fajar hari ini. Posisinya di Askia Bu Fajar. Dewi MA 19 selamat bergabung. Erisha Najwa Himayah, makasih Eris. Pak, jika segala organisasi lembaga negara sudah diatur dalam konstitusi, lalu bagaimana jika lembaga negara masih bekerja tidak sesuai dan mencaci aturan X DPR hiraukan rakyat yang selalu objek? Oke, gini. Oke Eris, yang kita tanyakan Eris adalah, apa tugas dari DPR? Apa tugas dari DPR Eris? Tugas DPR itu adalah perwakilan rakyat, iya. DPR perwakilan rakyat, iya. Tugas DPR Eris ngapain kemudian? Dia itu fungsinya adalah reguling, membuat peraturan, budgeting, membuat budgeting, dia anggaran, controlling, mengawasi pemerintah. Tugasnya DPR seperti itu. Itu tupoksinya DPR, nggak ada yang lain. Urusan dia mewakili rakyat, tidak sesuai dengan amal rakyat, itu adalah persepsi Eris. Karena itu loh politik kekuasaan. Masalah cuma satu, mengapa? Pertanyaan adalah, mengapa eksekutif dibatasi ya 2 tahun periode. Kemudian yudikatif, hakim MK, hakim Mahkamah Agung dibatasi. Mengapa legislatif DPR tidak dibatasi jabatannya? Selagi dia lulus, dia jadi terus. Maknanya kemudian apa dampaknya? Karena DPR tidak dibatasi, yang jadi orang-orang itu aja. Dampaknya apa? Kemudian organisasi kemudian cenderung pada undang-undang, atau hari ini ramai Omnibus Law. Itu merupakan adalah Omnibus Law yang kita pikirkan teman-teman, itu merupakan karena buatan anggota DPR yang lama-lama gitu loh. Umbul Sari Jember, Pak. Iya Bu Fajar, saya di Umbul Sari Jember ini, di Askia. Ini ada kolam-kolam ikan banyak di Askia. Tempatnya nyaman teman-teman. Banyak ikan di bawah saya. Refreshing lah. Oke, kembali pada materi. Maka itu Eris. Karena DPR bekerja kolektif. DPR itu Mas Riri Jamil, DPR itu bekerja kolektif kolegial. Apa itu kolektif kolegial? Dia berdasarkan kesepakatan. DPR itu bekerja sebagai kolektif kolegial. Omnibus Law yang hari ini rame, itu sudah disepakati sebagai undang-undang. Tinggal kita lembaran negara. Maknanya kemudian bagaimana PP-nya? Pasti PP-nya banyak, peraturan pemerintahnya banyak. Dan kemudian ditanyakan Eris kembali, Eris tadi berpendapat bahwasanya dia tidak sesuai amanat rakyat, objek rakyat. Kalau saya tanya Eris, rakyat yang mana? Kan DPR kesepakatan politik. Kesepakatan politik bicara apa kemudian? Kolektif, bersama-sama, kolektif kolegial. Saya sadar Demokrat dan PKS walk out, Eris. PKS dan Demokrat walk out, tapi kan arah politik juga agar apalagi kita musyawarah mufakat, orang yang musyawarah mufakat itu apabila seluruh banyak yang mayoritas lebih mendukung RUU Omnibus Law kan tetap dipakai. Walaupun ada Demokrat berapalah 30, PKS berapalah mungkin 30 juga, 60 dibanding berapa Eris? 60 dibanding 520 anggota DPR. 60 dibagi 500 anggota DPR. Kalah yang 50-60 tadi, karena anggota DPR 560. Fraksi lain 560 kan, kita fraksi lain. Demokrat PKS mungkin 60-an lah. 60 dibanding 500, menang mana? 500. Ya itu kemudian. Masalahnya juga kenapa anggota DPR tidak dibatasi
saat dia mencalon. Mungkin dia kalau sudah 2 kali kepilih DPR harusnya nggak dipilih lagi teman-teman. Harusnya saya mikir harus ada pembatasan. Harusnya ada pembatasan sih, DPR harusnya ada pembatasan. Tapi kan itu nggak ada di undang-undang. Karena yang buat undang-undang DPR. Karena yang buat DPR, karena yang buat undang-undang tuh DPR. Jadi DPR pun enggak. Iyalah. Kalau saya buat undang-undang otomatis undang-undang yang menguntungkan saya. Logikanya betul kan? Kalau saya buat undang-undang apa itu? Kalau saya buat undang-undang otomatis saya akan bicara kemudian bagaimana undang-undang itu menguntungkan saya. Maka itu ya, lucu-lucu juga. Omnibus Law ya, lucu-lucu juga teman-teman. Oke. Fajar and Lutfiah, makasih Bu Fajar. Kenapa ada peraturan Omnibus Law? Cara bacanya itu Omnibus Law. Yang melatar belakangnya itu apa sebenarnya apa? Sebenarnya konsepnya itu Omnibus Law, benar. Kalau Indonesia Omnibus, sebenarnya yang tepat bahasa Inggrisnya Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah pada satu ketika itu adalah Omnibus itu adalah waktu itu ada satu base itu isinya adalah banyak orang itu masuk, tujuannya sama. Kenapa? Makanya disebut adalah bus Omni, bus yang isinya banyak orang banyak. Waktu itu di Prancis. Kemudian kata-kata itu berkembang teman-teman. Kata-kata berkembang. Orang berkembang tadi itu adalah saat orang itu gemuk, kayak saya gemuk, namanya saya Omni, terlalu banyak makan Omni. Kemudian kalau orang itu hewan pemakan segala namanya omnivora. Omnibus Law itu kemudian menjadi padanan kata yang mengasah kemudian hukum-hukum, undang-undang itu bisa berisi banyak undang-undang. Itu namanya omnibus. Berarti satu undang-undang isinya banyak, nggak cuma bicara investasi, bicara tenaga kerja, bicara masalah pekerjaan, bicara masalah tanah, itu Omnibus Law, Cipta Lapangan. Omnibus itu kemudian diharapkan bisa membuat peningkatan investasi khususnya bidang bekerja. Karena di negara-negara itu Omnibus Law itu merupakan cara legislatif untuk bisa membuat undang-undang. Kan politik hukum itu ada dua. Ada politik hukum yudikatif. Kan politik hukum itu adalah kebijakan untuk bisa membuat undang-undang. Namanya itu politik hukum. Politik hukum dibagi menjadi dua. Ada politik hukum yudikatif di MK, itu MK membuat undang-undang. Dan ada politik hukum di DPR RI. Itu adalah politik hukum, cara membuat undang-undang. Itu adalah politik hukum. Dan omnibus, karena kita mengenal asas civil law system itu adalah apa yang dikatakan undang-undang. Omnibus law itu kebanyakan di common law system. Negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dia menggunakan omnibus law. Namun di sini adalah omnibus, karena politik hukum ada di DPR. Omnibus law itu cara anggota DPR untuk bisa menciptakan undang-undang. Dasarnya apa? Untuk investasi. Saya sadar investasi itu adalah penting, tapi kan di situ maknanya manakala apakah Omnibus Law itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Apakah Omnibus Law itu kemudian memberikan kesejahteraan pada masyarakat? Itu yang saya rasa teman-teman yang saya kurang begitu setuju ya. Hari ini yang kita butuhkan apa sih di tengah-tengah resesi ini gitu. Kali kita fokus untuk kesejahteraan ekonomi. Apakah Omnibus Law itu penting pada hari ini? Harusnya kita membuat namanya RUU PKS, perlindungan kekerasan seksual bagi perempuan ya. Kita penting, RUU PKS itu penting teman-teman. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual itu penting, PKS. Apakah RUU Omnibus Law yang hari jadi undang-undang itu penting? I don't think so. Saya nggak yakin juga. Karena hari ini kalau Omnibus Law diterapkan dan kemudian itu merugikan masyarakat, why gitu? Why harus disahkan? Iya, why harus disahkan? Mungkin teman-teman punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya. Itu pendapat saya. Harusnya kita nggak bahas Omnibus Law terlebih dahulu itu karena banyak masyarakat menolak. Sebenarnya gini loh teman-teman, undang-undang itu untuk manusia apa manusia untuk undang-undang sih? Undang-undang untuk manusia apa manusia untuk undang-undang? Masa segala harus dibuat undang-undang? Kan itu adalah undang-undang itu
untuk manusia, bukan manusia untuk undang-undang. Mengapa harus dipaksakan seperti itu? Kalau masyarakat itu menolak gitu. Terus kemudian kalau seperti itu ya, kalau kita milih DPR seperti itu, ngapain kita pilih gitu loh teman-teman. Makanya ngapain kita pilih. Saya tidak menyalahkan ya, karena ini persepsi politik dan kita negara demokrasi untuk bisa mengkritik ini. Harusnya kita benahi apa yang kita benahi. Contoh, kayak kemarin kita RUU HIP, pasal 7 diganti RUU BPIP. Kemudian karena undang-undang Omnibus Law, itu kemudian posisi pekerja itu bagaimana? Posisi pekerja bagaimana? Kemudian investasi, karena outsourcing dihapus, semua pekerja harian tak apa. Kasihan teman-teman, orang kerja sudah lama-lama, kemudian kalau kerja lama enak, kemudian dia dapat posisi bagus ya Mas Jamil di perusahaan, ujuk-ujuk kemudian udah punya anak, punya istri, di PHK. Kan susah teman-teman kalau sistem kerjanya seperti itu. Oke, Mas Rik Jamil 25. Bagaimana sebenarnya sistem ketatanegaraan Indonesia, Pak? Jika fungsi pengawasan oleh DPR, namun di sisi lain DPR adalah teman-teman presiden, apakah subjektivitas dan kepentingan partai? Iya. Mas Jamil, ini saya bicara politik dan hukum Mas Jamil ya, sesuai dengan profesional saya di sini. Mas Jamil, politik itu apa sih? Politik itu cara seseorang untuk bisa mencapai sesuatu, Mas Rik Jamil. Lembaga DPR lembaga apa sih? Politik. Apakah ada lembaga DPR itu perwakilan? Enggak, politik. Lembaga politik Mas teman-teman. DPR itu lembaga politik. Sorry ya, sambil saya makan teman-teman ya. Saya jawab pertanyaan Mas Jamil habis ini. Kemudian DPR lembaga politik. Presiden politik juga. Yang buat undang-undangan DPR bersama dengan presiden. Kalau fungsinya dia ngawasi, kan dia ngawasi eksekutif, mengawasi menteri-menteri. Bukankah segala hal tersebut tergantung bergening, take and give, tawar menawar teman-teman. Kadang-kadang kita nggak bisa pakai kacamata kuda. Otomatis Jember, kalau kita Jember, Lumajang, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, politiknya kental. Jadi teman-teman ini sebenarnya kalau pertanyaan Mas Jamil ini ada di setiap lini kehidupan kita. Kedekatan, silaturahmi, kan itu politik. Kemudian sistem ketatanegaraan kita emang check and balances. Tapi di situ kan ada partai politik, ada konstitusi partai. Yang mana Mas Jamil yang saya rasa partai berperan besar dalam perubahan suatu negara. Maka kemudian partai yang memenangi pemilihan umum, they will take all. PDIP take all Mas Jamil. PDIP menang, tapi dia take all, the winner take all gitu. Contohnya apa? The winner take all. DPR dimenangi, kita pemilu dimenangi Pak Jokowi. Pak Jokowi di partai apa? PDIP. Kemudian suara di DPR terbanyak itu suara apa? Partai PDIP. Maka kemudian yang di ketua DPR sama ketua komisi apa? PDIP. Kemudian siapa lagi kemudian? Ketua BPIP dari mana? Prof Yudian itu walaupun dia akademis, tapi kan banyak di bawah Prof Yudian dari orang PDIP juga. Kedekatan dengan PDIP ada dari kultur organisasi. Dan kemudian Mas Jamil? Pengawasan dari DPR Mas Jamil, saya nilai ya, karena kita teman sendiri gitu, teman sendiri susah Mas Jamil, teman sendiri gitu loh. Jadi itu merupakan bentuk kita. Mungkin yang perlu anukan sebenarnya itu kita perlu oposisi yang kuat. Masa oposisi yang kuat itu bisa mengawasi pemerintah. Tapi hari ini kan semua partai masuk di pemerintahan. Gerindra itu yang kira oposisi masuk pemerintahan. Maka kemudian mendukung pemerintahan semua. Maka yang sebagai oposisi cuma 2 partai. Di dalam DPR itu Partai Demokrat dan juga Partai PKS. Maka pengawasan itu Mas Jamil yang mana check and balances itu yang lemah kalau tidak ada oposisi. Namun di sisi lain DPR dan teman-teman presiden, iya memang teman-teman presiden semua, khususnya kan dari partai PDB. Apalagi subjektivitas dan kepentingan Mas Jamil, kepentingan partai. Itu yang saya rasa kepentingan partai dalam politik itu yang agak susah ya. Tapi kayak partai kami yang dibangun oleh Gatot Nurmantio, Nasdem itu adalah ormas.
Nasdem tuh ormas. Ternyata Nasdem tadi berkembang menjadi partai politik. Saya nggak tahu kalau kami itu kayaknya bisa jadi partai politik yang digaungnya Gatot Nurmantio itu. Kemudian Amin Rais pecah dari PAN. Amin Rais mau membuat partai sendiri. Kemudian Fahri Hamzah sama Anies Mata keluar dari PKS membuat partai sendiri. Bang Haji Roma Irama sebagai Raja Dangdut buat partai sendiri, partai idaman. Tommy Soeharto keluar dari Golkar membuat partai berkarya. Itu tidak mudah teman-teman, partai nggak mudah. Anak kandung dari demokrasi adalah partai politik. Maka kemudian yang kita benahi adalah dengan kita perubahan di dalam partai politik sebenarnya. Idealkah ada threshold di negara demokrasi, Pak? Meskipun ada dalih perampingan partai. Parliamentary threshold. Sambil makan Mas Jamli ya, lapar saya. Bentar Mas Jamil, sambil makan. Parliamentary threshold itu suatu sistem pembatasan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, jadi dibatasi tahun 2009 itu 2,5% suara partai untuk masuk di DPR RI, 25%. Kemudian tahun 2014 itu 2014 3,5%. 2019 kemarin 4% untuk perampingan partai. 2009 itu 2,5%. Kemudian 2014 itu 3%, 3,5% kalau nggak salah. Kemudian 2019 itu parliamentary threshold itu adalah 4%. Jadi partai-partai kayak PSI apabila tidak bisa masuk 4% anggota DPR yang masuk di DPR RI, dia tidak bisa masuk di parlemen. Tujuannya untuk memberikan kualitas partai politik agar tidak banyak partai politik yang masuk di parlemen. Semakin memberikan perampingan di sini. Karena kita menggunakan sistem multipartai, tapi multipartai tersebut diberi rampingan. Tidak semua partai baru itu bisa masuk di dalam DPR RI. Tidak semua masuk. Itu merupakan konstitusi kita. Di undang-undang pemilu seperti itu Mas Jamil, pembentuk partai. Yang bentuk partai siapa Mas Jamil? Partai-partai besar. Partai yang sudah kuat. Maka kemudian partai lama pasti menang, banyak menangnya. Maka teman-teman, kalau teman-teman nyalon DPR RI gitu, mungkin ada teman-teman jadi staf ahli, banyak yang jadi partai lama. Karena partai baru pun kayak PSI kurang begitu dikenal di Indonesia. Kemudian partai BBB yang lama pun kalah juga karena nggak kuat sistem partainya di bawah. Kemudian partai Berkarya kalah juga walaupun uangnya banyak. Kemudian partai apa lagi? Partai itu teknik Mas Jamil untuk bisa menguatkan, berikan kualitas. Niatnya adalah membangun kualitas. Namun dengan dibangunnya seperti ini kita nggak mungkin dong mundur. Maknanya bagaimana yang kita rubah itu adalah konstitusi partai biar partai tambah bagus, biar kader partai tambah bagus. Tepatkah kalau Mas Jamil tanya tepatkah? Karena itu yang kita pilih, saya rasa tepat. Karena itu yang kita pilih Mas Jamil. Dan sistem kepartaian kita menggunakan sistem parliamentary threshold, pembatasan partai untuk bisa masuk di parlemen dengan 4% kursi yang di DPR RI, agar partai itu yang masuk hanya partai yang berkualitas, bukan partai gurem. Contoh kayak kita tahun 99, partai kecil-kecil dapat 1 suara, 2 suara masuk di DPR RI. Kemudian dia kalau berjening kalah Mas Jamil. Kan politik DPR lembaga berjening. Kalau dia cuma berjening kalah teman-teman. Berjening itu kalau aneh ya, karena ini bicara politik ya. Saya di luar logika penerapan hukum ini, saya bicara politik. Kalau orang cuma 1-2 orang partai kalah teman-teman. Maka kalau teman-teman sebagai politisi, ada teman-teman yang cita-cita jadi kepala desa atau politisi, ambil partai yang itu teman-teman di mata kuliah hukum pemilu dan partai politik itu, teman-teman walaupun dari mata kuliah konstitusi, teman-teman ambil partai yang sesuai ideologi teman-teman. Contoh, kalau teman-teman bukan Gus atau bukan Ning, jangan masuk PKB, banyak kalahnya. Kalau teman-teman itu orang Islam, masuk di partai PDIP atau partai yang nasionalis. Kalau orang nasionalis mau masuk agama, agak susah di situ. Maka itu pelajaran teman-teman ya, masuk partai politik. Karena waktu saya tinggal 13 detik lagi. Itu mata kuliah saya konstitusi dan negara, harusnya ini diskusi ya. Tapi saya lanjut diskusi di WA Group.
Teman-teman, makasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum.